pujaanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu, di altarmu menyembah, di altarku menyembahmu. Inilah sebagai ungkapan hati kami Tuhan, permohonan kami agar supaya Engkau mengambil alih seluruh hidup kami, hati dan pemikiran kami pada saat ini Tuhan, untuk fokus kepada suara Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Dan biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan akan mengubahkan hati kami, pemikiran kami Tuhan, untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu hamba memohon kepadamu Tuhan agar supaya Engkau mengurapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau lindungi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan penuh kuasa daripada Tuhan dan akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami semakin mencintai Engkau di dalam hidup kami. Para jemaat Tuhan yang akan mendengarkan, Tuhan pun akan memberkatinya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat satu pembacaan firman Tuhan. Kalau di jadwal itu saya melihat bahwa saya diberi tema tentang perpuluhan, ya, tentang perpuluhan, dan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang perpuluhan. Jadi salah satu pesan yang saya masih ingat hingga pada detik ini oleh kedua orang tua kami, bahwa dia katakan begini, kalau sudah jadi opsir, jangan sering-sering khotbah tentang pemberian, apalagi kolekte perpuluhan, karena kebanyakan jemaat katanya, ya, orang tua kami itu nggak suka ya tentang wah ini opsir ini khotbah perpuluhan dan perpuluhan terus. Nah, untuk itu saudara memberkati oleh Tuhan, saudara harus dengar baik-baik firman Tuhan pada saat ini, karena ini yang terakhir, yang pertama dan terakhir saya akan berbicara tentang pemberian. Nah, saudara memberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Maleakhi 3. Ini ayat mas kita ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Maleakhi 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Saya baca di dalam nama Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Prinsip dan Dampak Memberi Persepuluhan. Prinsip dan dampak memberi persepuluhan. Nah, saudaraku memberkati oleh Tuhan, salah satu pengajaran yang sering kali menimbulkan perdebatan, kebingungan dalam gereja adalah soal persembahan persepuluhan. Itu tidak boleh kita pungkiri. Kenapa demikian saudaraku? Karena ada gereja-gereja dalam pengajaran mimbarnya sangat menekankan tentang persembahan persepuluhan, ya. Bahkan rasanya itu sangat penting.
Ya, sehingga setiap minggunya terus ditekankan tentang persembahan persepuluhan, dan rasanya ya orang kalau tidak memberi persepuluhan ya dia masuk neraka gitu. Ya. Dan sebaliknya selalu ditekankan bahwa ketika orang sudah memberi persepuluhan itu pasti akan diberkati oleh Tuhan dan pasti dikembalikan oleh Tuhan berkali lipat ganda. Itu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Sedangkan ada juga gereja-gereja tertentu yang sama sekali tidak membahas tentang persepuluhan. Ya. Di dalam pengajaran-pengajaran di gereja, di dalam pengajaran mimbarnya tidak membahas tentang persepuluhan, sehingga ketika jemaatnya ditanya, maka dia bingung. Ya. Oh, masa sih ada ya persepuluhan tercatat di Alkitab? Nah, ada juga gereja-gereja yang lain yang memberikan jalan tengah. Maksudnya gini, memberi persembahan, dia katakan memberi persembahan ya baik, ya memberi persembahan persepuluhan ya baik karena kita memberi untuk Tuhan. Tetapi kalau tidak memberi juga nggak apa-apa, gitu. Kan Tuhan bukan hanya berkenan kepada uang manusia, persembahan manusia, tetapi Tuhan berkenan kepada hati dan hidup manusia. Yang penting kita bertobat, lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti diselamatkan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari karena memang Alkitab menekankan soal persembahan persepuluhan. Tetapi saudara yang berkati oleh Tuhan, Alkitab juga menekankan tentang pertobatan, tentang kelahiran kembali, yang jauh lebih penting daripada persembahan persepuluhan. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, tidak ada penekanan yang terlalu ditekankan tentang persepuluhan, tetapi di situ tentang pertobatan kelahiran baru. Tetapi yang saya mau katakan melalui firman Tuhan pada saat ini, bahwa orang yang sudah bertobat dan lahir baru pasti akan mempersembahkan persepuluhannya. Dengar baik-baik bahwa orang yang sudah bertobat, jadi kalau saudara dan saya, kita merasa kita orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, pasti akan mempersembahkan persepuluhannya karena dia mengerti bahwa Tuhan sudah terlalu baik di dalam hidupnya. Saudaraku berkati oleh Tuhan, kalau kita baca ayat yang ke-8, saya akan bacakan buat saudara. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada dua persembahan. Persembahan persepuluhan dan juga persembahan khusus. Nah, orang yang tidak mengembalikan persembahan persepuluhannya dan juga tidak memberikan persembahan khusus, dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia telah menipu. Bukan menipu gereja, bukan menipu pendetanya, bukan menipu opsirnya, tetapi dia telah menipu Allah. Nah, apa itu persembahan persepuluhan? Saya rasa kita semua sudah tahu persembahan persepuluhan itu apa. 10% dari setiap apa yang kita dapatkan, penghasilan kita. Kalau 10 juta berarti 1 juta harus kita keluarkan. Itu adalah milik Tuhan. Sedangkan kalau persembahan khusus adalah 90% dari 100 tadi, itu adalah persembahan khusus yang menjadi milik kita dan itu kita pakai untuk persembahan, kolekta kita, ucapan syukur kita. Tetapi kalau persembahan persepuluhan itu nggak boleh dikorek. Nah, saudaraku yang berkati oleh Tuhan, sebelum kita jauh lebih mempelajari tentang persepuluhan ini, sebelum kita memberikan persepuluhan, maka saya akan mengajak kepada kita untuk melihat prinsip-prinsip persepuluhan itu seperti apa. Apa yang menjadi prinsip persepuluhan? Sehingga di dalam ketika kita memberikan persepuluhan, motivasinya kita memberikan persepuluhan itu benar, enggak salah. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, apa sebenarnya prinsip persepuluhan itu? Yang pertama adalah bahwa ketika sebelum kita memberikan persepuluhan kita, saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan.
Ini adalah prinsip yang pertama. Jadi sebelum kita memberikan persepuluhan, kita harus mengetahui ini dulu. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi perpuluhan itu bukan seperti orang main judi gitu. Ayo kita bayar perpuluhan kita setiap bulan. Toh nanti Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat ganda lagi. Enggak seperti itu saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang membayar perpuluhan, tetapi hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena motivasi dia memberikan perpuluhan itu salah, enggak benar saudara. Dia berpikir bahwa ketika saya memberi, maka saya akan diberkati. Nah ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita clearkan, harus kita luruskan saudara. Jadi prinsip memberi perpuluhan itu adalah ketika kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Sehingga kita harus sadar untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi kita sadar dulu sebelum kita memberi, saya ini adalah milik Tuhan. Sehingga kita mulai sadar bahwa ketika saya ini adalah milik Tuhan, saya harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Jadi konteksnya itu dulu saudara berkata itu tentang raja. Ya, kerajaan. Jadi negeri-negeri yang tunduk dalam kekuasaan raja pada saat itu akan memberikan namanya upeti. Artinya apa? Mereka terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan raja itu. Mereka memahami bahwa kami ini adalah dikuasai oleh raja itu. Sehingga mereka memberikan. Nah saudara berkata oleh Tuhan, waktu kita memberikan perpuluhan, sesungguhnya apa yang terjadi? Kita mengakui hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan penguasa atas hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dan karena itu kita mau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena itu kita memberikan persepuluhan itu. Prinsip yang kedua adalah yang perlu kita ketahui sebelum kita memberikan perpuluhan. Kita harus menyadari bahwa 10% dari penghasilan kita itu adalah titipan Tuhan untuk pekerjaan di muka bumi ini. Ingat baik-baik. Itu adalah titipan Tuhan untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Saudara kan berkata oleh Tuhan, kenapa Tuhan harus titip gitu? Emang Tuhan kurang sama uang? Ya kan? Tetapi yang kita harus pahami, Tuhan kan tidak mungkin akan menurunkan uang itu langsung dari langit kepada kita. Enggak. Bagaimana caranya Tuhan titip kepada tangan-tangan kita yang ada saat ini? Yang menjadi persoalannya, apakah kita mau jujur, mau setia menjadi bendahara Tuhan? Saudara dan saya ketika menjadi orang percaya, ketika Anda dititipkan, kita dititipkan uang Tuhan, kita adalah menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Pertanyaannya, kita mau menjadi bendahara yang setia, mau menjadi bendahara yang jujur, mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan atau tidak? Atau kita mau menipu Tuhan? Dalam kenyataannya seperti itu saudara. Ya kan? 10 juta kita keluarkan 1 juta, aduh terlalu banyak ini. Ya masih bisa ini beli beras ini. Ya, kurangi sedikit. Kita mau menjadi bendahara Tuhan yang setia, yang jujur. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, karena setiap kali kita menjadi bendahara yang jujur, Tuhan akan memperhitungkan, ya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membalas. Jadi bukan soal kita bayar perpuluhan Tuhan berkati, enggak, saudara. Ya. Karena kita taat, karena kita setia, karena kita bisa dipercaya oleh Tuhan, menjadi bendahara Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Jadi tergantung kepada kita, apakah kita mau menjadi bendahara yang setia atau menjadi bendahara-bendahara yang tidak setia. Saudara kan berkati oleh Tuhan, kalau Tuhan telah percayakan sesuatu perkara di dalam hidup kita, ketika kita setia, kita percaya, kita menjadi bendahara yang baik, Tuhan katakan bahwa perkara yang kecil sudah aku berikan, maka aku akan memberikan perkara yang besar.
Saudara yang berkati oleh Tuhan, jadi prinsip memberi perpuluhan harus kita mengerti dulu, ya. Ini bukan kita soal nyogok-nyogok Tuhan gitu, ya. Nanti memberi baru diberkati. Enggak. Tetapi kita terlebih dahulu Tuhan sudah berkati, baru kita memberi. Saudara yang berkati oleh Tuhan, prinsip yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui bahwa perpuluhan itu bukan suatu peraturan, tetapi suatu kebanggaan. Ya, ada orang katakan begini. Nah, kalau orang tidak diberkati di dalam usahanya ini gara-gara nggak berikan perpuluhan ini. Banyak yang seperti itu. Saya mau membuka mata kita keluar, saudara. Banyak orang di luar sana, ya nggak kenal Tuhan, ya, nggak berikan perpuluhan, tapi usaha pekerjaannya diberkati. Dia gigih bekerja, dia suka bekerja, setiap hari dia bekerja. Dan usahanya luar biasa, saudara, berkati oleh Tuhan. Ya kan? Dia bekerja. Ada juga orang yang memberikan perpuluhan tetapi dia nggak bekerja, bagaimana caranya Tuhan mau memberkati dia? Jadi saudara memberkati oleh Tuhan, perpuluhan itu bukan suatu peraturan gitu. Ya. Tetapi itu merupakan sesuatu kebanggaan di dalam kehidupan kita. Kebanggaan kenapa, saudara? Kalau saya berpikir begini, kalau saya dapat memberi, saya bangga. Saya sudah menjadi bendahara yang setia. Saya sudah menjadi anak Tuhan yang setia. Saya bangga saya dapat mengembalikan apa yang menjadi titipan Tuhan. Itu menjadi suatu kebanggaan dalam hidup kita. Dan bukan menjadi suatu peraturan. Saudara memberkati oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah kita yakin dan percaya. Sebagai orang-orang yang percaya, orang yang setia mengembalikan persepuluhannya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini katakan bahwa ujilah aku. Kita akan bahas lebih dalam lagi, saudara. Saudara kan berkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, apa yang menjadi keuntungan kalau kita membayar persepuluhan? Saudara, ketika waktu saya masih menjadi jemaat, ya, di korop saya sana, saya sering sekali mendengar begini, kata-kata begini. Waduh, ini kalau saya memberikan perpuluhan ini opsirnya yang kaya, ya kan? Gerejanya yang kaya, gerejanya yang untung, opsirnya yang untung. Sudah deh, ya, sedikit saya mau berikan. Saudara kan berkati oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan begini, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari dulu kebenaran, gitu. Ya. Firman Tuhan juga katakan begini, engkau harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya selalu mengatakan begini, mustahil kita sebagai manusia, mustahil kita sebagai orang-orang percaya yang notabene-nya orang percaya, bisa dapat menyembah Tuhan di dalam roh, ya, di dalam roh, tetapi kita tidak mengerti tentang kebenaran. Nah, salah satu yang tidak dimengerti tentang kebenaran tadi, bahwa ada orang-orang tertentu di dalam tanda kutip mengatakan bahwa ketika dia memberikan perpuluhan, itu gereja yang untung. Itu pendeta yang kaya. Saya belum pernah mendengar ada gereja yang kaya, ada pendeta yang kaya gara-gara perpuluhan. Enggak ada. Nah, ini adalah suatu kebenaran. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus mengetahui tentang kebenaran dan kebenaran tentang firman Tuhan. Mustahil bagi kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh kalau kita tidak mengenal kebenaran. Makanya jangan heran saudara memberkati oleh Tuhan. Orang datang ke gereja, jiwanya, tubuhnya ada di dalam gereja ini, tetapi sebenarnya rohnya nggak ada di sini. Kenapa demikian? Karena tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak mengerti tentang kebenaran. Kalau kita mengerti tentang kebenaran, hari ini saya harus fokuskan pemikiran kita. Saya harus fokuskan roh saya untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sehingga saya harus menyingkirkan segala hal yang akan menghalangi saya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu berbeda dengan kebenaran dunia.
Kalau kebenaran dunia katakan bahwa memberi itu akan membuat kita menjadi kurang. Betul? Itu kebenaran dunia katakan. Tetapi kebenaran firman Tuhan katakan, ketika engkau memberi, maka engkau akan menerima. Kebenaran dunia mengatakan ketika orang tampar pipi kananmu, maka engkau harus balas dia. Tetapi kebenaran firman Tuhan katakan, ketika engkau disakiti, engkau dihianati, engkau harus mengasihi, engkau harus mengampuni. Itu yang namanya kebenaran. Dan banyak orang yang tidak mengerti tentang itu. Saudara memberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi keuntungan? Bagi setiap orang yang percaya yang membayar persepuluhan, ya. Jadi dengar baik-baik, siapa yang diuntungkan? Apakah pemberi, penerima, apakah pendetanya, atau gerejanya yang untung? Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, yang pertama adalah ketika kita memberi persepuluhan, kita membaca ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat 10 bagi saudara dan saya. Dikatakan begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang pertama adalah ketika kita memberikan persepuluhan adalah hidup kita akan melihat berkat-berkat Allah mengalir setiap saat. Ini yang pertama. Hidup kita akan melihat berkat-berkat Allah mengalir di setiap saat. Kita melihat, menerima dan melalui kita orang lain dapat menikmati berkat Tuhan. Saudara kan berkati oleh Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibraninya dikatakan beraka belidei. Apa artinya? Tanpa ada habisnya. Baraka belidei. Tanpa ada habisnya berkat Tuhan itu terus mengalir dan mengalir. Ketika saudara dan saya sadar kita ini adalah milik Tuhan, kita memberikan persepuluhan untuk Tuhan, kita kembalikan apakah menjadi milik Tuhan? Dikatakan baraka belidei. Mengalir dan mengalir. Bukan hanya kita yang dapat menikmatinya. Ketika kita melihat, kita menerima, dan melalui kita orang pun dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Artinya apa? Saudara diberkati, orang lain pun dapat merasakan. Jadi pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Gereja yang untung? Pendeta yang untung? Opsir yang untung? Enggak. Ya kan? Sang pemberi yang untung. Yang kedua adalah, apa yang menjadi keuntungan? Ayat yang ke-11 mengatakan demikian, aku akan mengharik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah ketika kita memberi, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita menjadi bendahara yang jujur, hidup kita akan dihindarkan dari bahaya yang mengancam. Jadi catat baik-baik ini. Hidup kita akan dihindarkan dari bahaya yang mengancam. Dikatakan aku akan menghardik. Kata menghardik ini ada sebuah pernyataan yang keras dari Tuhan Allah. Jadi sebelum malapetaka itu, mara bahaya itu datang menghampiri kehidupan saudara dan saya, menghampiri usaha pekerjaan kita, sekolah kita, itu Tuhan sudah menghardik jauh-jauh sana. Ya. Sudah dihardik sehingga tidak ada, tidak mendekat gitu. Jadi kalau saudara mengerti, kita mengerti semua bahwa kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya kan? Hidup kita akan dihindarkan dari bahaya yang mengancam. Ya. Saya waktu menjadi jemaat saya katakan begini, dan sampai detik ini pun saya katakan demikian. Saya lebih baik saya membayar perpuluhan saya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan daripada saya harus membayar rumah sakit gitu. Karena saya tahu ketika saya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan akan menghindarkan semuanya dari dalam kehidupan saya, termasuk sakit penyakit. Ataupun kalau saya mengalami sakit penyakit, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Yang ketiga adalah apa yang menjadi keuntungan kita. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan.
firman Tuhan semesta alam. Yang ketiga adalah ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, memberikan persepuluhan adalah hidup kita akan berbahagia dan disukai oleh semua orang. Ya. Artinya kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dikatakan menjadi negeri kesukaan. Ya. Negeri itu bukan hanya berbicara tentang rumah tangga, enggak, pekerjaan, enggak. Tetapi negeri itu berbicara luas. Artinya apa? Dimanapun saudara pergi, menginjakan kaki, melakukan usaha dan pekerjaan, mau di luar kota, mau di dalam kota, mau di luar negeri ya, seperti teman kita Nando yang akan berangkat nanti, ya, kita akan disebut berbahagia dan disukai oleh semua orang. Ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang akan melihat berkat dalam hidup kita dan melalui kehidupan saudara dan saya. Orang lain pun dapat memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, apa yang menjadi keuntungan kita? Hidup kita akan melihat berkat Allah yang mengalir. Hidup kita akan dihindarkan dari bahaya yang mengancam. Hidup kita akan berbahagia dan disukai oleh semua orang. Saya yakin dan percaya, kita harus menyadari dulu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, bahwa persepuluhan itu adalah titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan apa yang kita miliki saat ini itu adalah milik Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup saudara dan saya akan semakin hari akan semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi siapa yang diuntungkan? Kalau saudara yang diuntungkan, mulai dari saat ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengembalikan persepuluhan itu untuk Tuhan. Ingat yang saya sampaikan tadi, bahwa kita adalah bendahara yang dipilih oleh Tuhan. Apakah kita menjadi bendahara yang jujur, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, atau kita mau menjadi bendahara penipu? Ya, itu tergantung dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Satu pujian yang mengatakan, oleh kuasa darah-Mu. Saya berikan kesempatan bagi saudara semua untuk berdoa, mau datang ke bangku anugerah atau berdoa di bangku masing-masing. Saya beri kesempatan bagi kita. Kita akan menyanyikan pujian ini, setelah itu kita akan berdoa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin. Melihat tata kemuliaan-Mu
ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang terus mengajarkan kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup di dalam aturan Tuhan. Ketika kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati hidup kami, Engkau akan menghindarkan kami dari mara bahaya, dan kami akan disukai di setiap tempat di mana kami pun akan pergi. Bapa di dalam kerjaan surga, hamba berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah datang ke bangku anugerah maupun mereka duduk di bangku mereka Tuhan. Hamba tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi hamba mengetahui bahwa Tuhan mengetahui segala hal yang mereka pikirkan yang gumuli. Tuhan, Engkau berkati, Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan, sehingga dalam setiap pergumulan mereka akan menemukan jalan keluar dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ajari mereka Tuhan untuk selalu dan setiap saat mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Mari kita yang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita melihat pujian nomor 276. Di saat kita melakukan pujian ini, persembahan akan dijalankan oleh Bapak Eko Giri dan Bapak Restu akan menjalankan persembahan, dan marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan.